Do that one dance, baby. That one dance. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 A Indralaya dengan anggota kelompok Afifah Tusyairoh sebagai pemateri, Dina Febrina Saragi sebagai pemateri, Adinda Balkista Safitri sebagai pewawancara, dan Faradita Alisa sebagai editor. Kami dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Agribisnis 2021, dengan mata kuliah Sistem Agribisnis. Dan dosen pengampu Dr. Insinyur Najib Asmani. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius dan cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera yaitu Simalungun di Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Dari data statistika, konsumsi teh per kapita Indonesia 0,46 kg per kapita di tahun 2016. Sedangkan konsumsi teh rata-rata dunia sekitar 700 sampai 800 mg per kapita. Jadi, konsumsi teh di Indonesia masih di bawah rata-rata. Sementara di sisi lain, perkembangan produksi teh di Indonesia pun menurun dari 2017 sampai 2019 sesuai data statistik teh Indonesia 2019 dari Badan Pusat Statistik. Pada 2017, produksi daun teh kering dari perkebunan besar sebesar 97.590 ton. Sementara pada 2018, jumlah produksi 90.016 ton. Lalu menurun lagi pada 2019 jadi sebesar 79.449 ton. Dalam proses pembuatan teh meliputi beberapa tahapan, yaitu penanaman, pemetikan, pelayuan, penggilingan, oksidasi, pengeringan, dan pengemasan. Yang pertama yaitu penanaman. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanaman teh diantaranya suhu yang ideal antara 14 derajat hingga 25 derajat Celcius, tanah yang subur dan banyak curah hujan serta penyinaran matahari yang cukup. Yang kedua yaitu pemetikan. Proses pemetikan daun teh masih banyak menggunakan tenaga manusia. Hal ini karena penggunaan mesin bisa merusak daun teh, serta sulit untuk membawa mesin yang besar ke dataran tinggi tempat perkebunan teh. Selanjutnya, pelayuan. Daun teh yang sudah dipetik lalu dijemur di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada daun teh. Proses selanjutnya, daun teh melalui proses penggilingan. Pada tahap ini, daun teh digiling untuk memecah sel-sel daun sesuai kebutuhan atau permintaan pasar. Oksidasi. Daun teh yang telah digiling disimpan pada tempat atau ruangan khusus yang bersih dan bebas bau. Enzim dalam teh akan bekerja dan membentuk warna, rasa, dan aroma teh. Proses yang keenam yaitu pengeringan. Setelah melalui proses oksidasi pada ruangan khusus, daun teh selanjutnya dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 2-3%. Proses terakhir dari tahap pengolahan daun teh adalah pengemasan. Pada tahap ini, teh disortir kemudian dikemas sesuai dengan permintaan pasar.
sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Badri Sabutri. Saya mewakili teman kelompok saya untuk mengucapkan mengenai sistem produksi BRSA. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Nama saya Diana Priana. Saya kebetulan di sini diminta teman-teman jadi ketua di sini saya. Saya izin untuk menanyakan beberapa hal mengenai produksi dari BRSA ini. Jadi untuk pertama itu apa sih Bu sebenarnya BRSA itu? Karena mungkin sebagian dari teman-teman itu belum mengetahui apa itu Rosella. Boleh mau dijelaskan? Boleh. Rosella sendiri kalau ditanya ini kalau zaman aku dulu ya itu sudah banyak, sebenarnya banyak sih ya. Cuma kita yang mereka mengatakan bahwa tanaman rejang atau buso sebagai orang. Nah dari situ, dari tanaman ini sebenarnya kita sudah sering konsumsinya. Kalau kita dulu waktu zaman angkatan 80-an kayak aku nih ya, dulu jalan masak-masakan cukup dikelopak, diseduh air panas dikasih gula sudah jadi sirup. Kalau kayak gitu kalau itu. Jadi belum terpikirkan untuk dikelola. Nah, sampai sejauh ini, sampai sekarang usia saya sudah 39 tahun, baru punya kepikiran, ayo kita kelola. Sebenarnya enak nih, seger, dan juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Yang pasti itu kalau masalah. Jadi selain bermanfaat, juga bisa untuk minuman di kala hari panas. Jadi kita seduh, kita kasih sepatu, seger sekali. Jadi nama latinnya itu Hibiscus sabdarifera. Terus untuk luas lahan yang digunakan untuk penanaman dari Rosella ini kira-kira berapa ya? Kalau untuk luas lahannya itu banyak Pak ya. Kalau untuk kloter pertama kemarin banyak. Nah untuk Demplon sendiri di Siba Center ini ada sekitar 1/4 hektar lah. Nah kalau untuk di petani itu bervariasi Mbak. Ada yang 1 kapling 30 kali 20, ada yang 1 hektar, ada yang 1,5 hektar. Itu ada di beberapa tempat. Jadi untuk lahannya bervariasi. Terus untuk lahan itu sendiri itu milik perorangan atau milik kelompok? Kalau kloter pertama kemarin ada yang kelompok, ada yang perorangan. Kelompok tadi ya kita lihat yang di Karang Taruna ya, mereka kan kelompok. Jadi biarpun dari petani perorangan, tapi yang kelola ke sini itu kelompok dari Karang Taruna. Lebih banyak ke perorangan sih. Kalau misalnya untuk hasil yang dihasilkan dari lahan tersebut itu kira-kira berapa? Kalau perlahan itu variatif Mbak ya, cuma kalau untuk bisa jadi apa ya, patokannya kalau untuk perlahan itu bisa 5 sampai 10 kilo dalam hektar, tergantung tanah. Untuk tenaga kerja yang dibutuhkannya itu berapa tuh misalnya untuk produksi untuk penanaman? Kalau penanaman Mbak kami di sini Demplon, hanya sebagai Demplon ya, itu ada sekitar 5 orang yang di pembibitan, di produksi itu ada sekitar 7 orang, di pemasaran itu ada 5 orang. Terus kalau boleh tahu untuk pupuk yang digunakan itu pupuk apa Bu, dan untuk banyak penggunaannya itu kira-kira berapa? Kalau untuk Rosella Mbak sebenarnya tanamannya nggak terlalu ribet dan tidak perlu dipupuk ya, karena kalau kebanyakan pupuk dia akan lebih banyak daun daripada buah. Nah jadinya kita pakainya pupuk hasil. Jadi tergantung sih jadi pemakaiannya, tergantung pada saat penyemaian seberapa besar polybag atau wadah yang dipakai untuk penyemaian, itulah yang dipakai untuk masa tanam dia ke depan. Terus kayak misalnya bagaimana cara mendapatkan hasil panen yang terbaik? Kalau hasil panen yang terbaik, cara mendapatkannya mungkin hanya dirawat baik Pak ya, dibersihkan bentuknya. Kalau sudah ada tanamannya, tapi aku harus dibersihkan rutin. Juga masalah ini tidak membutuhkan pupuk, jadi tidak perlu setiap hari hanya membutuhkan insecticide, membutuhkan soil. Apakah ada halangan atau kendala yang dihadapi misalnya kayak contohnya hama atau apa gitu? Kalau hama dia lebih banyak ke halangannya mungkin di hama itu nggak Pak? Banyak ke apa kutu kebul yang kutu-kutu itu kalau batang itu sama apa yang suka dulu kalau kecil itu mainan ada yang kumbang yang warnanya orange. Kalau kita ngomongnya itu bakal pucung gitu kan. Nah itu kan cara menghilangkannya juga tidak terlalu sudah kita pakai yang organik. Jadi untuk kutu kebul ini tadi kita hanya butuh disemprot dengan cairan jahe. Dari jahe di blender, diambil sarinya disemprotkan ke kutu kebul tadi, atau brokoli. Terakhir mungkin kalau itu tidak ada tidak ada kemajuannya, kita pakai cabai rawit. Berarti untuk hamanya dengan menggunakan PRT
Iya, bahan obat. Selanjutnya ya Bu, untuk sebelumnya tuh kalau misalnya rasa itu tuh kan kalau misalnya teh kota dahulu itu diambil pucuk tehnya. Nah kalau untuk rasa ini untuk di teh itu diambil Untungnya Mbak, dan untuk cara pengolahannya itu bagaimana ya? kalau untungnya yang sudah siap panen kita petik. Setelah itu kita kelopak. Hasil kelopaknya bijinya dipisahkan, dijemur sendiri karena musimnya dipakai bibit. Nah untuk kelopaknya dikelopak, dicuci bersih, terus dijemur. Terus kalau untuk hasilnya itu tuh dikembangkan misalnya kayak dijadiin apa gitu, terus kayak targetnya tuh lebih ke anak-anak atau orang dewasa atau masyarakat umum. Kalau untuk hasilnya Mbak kita jual bervariasi sih sebenarnya. Kalau untuk teh itu biasanya 30 tahun ke atas konsumsinya, karena jarang ada anak muda yang mau teh. Tapi kita juga untuk di bawah umur 30 tahun juga sudah punya sasarannya, kayak di Pulpai itu bisa ke anak-anak, bisa ke dewasa. Terus ada juga minuman variasi yang dibuat dari rosella atau bahan dasar kayak float, terus kopior, itu memang disasarkan untuk anak-anak muda istilahnya. Untuk rosella itu kan hanya menggunakan sirup, soft drink, es krim, sama manisan. Jadi manisan rosella berapa? Minuman rosella. Tapi untuk yang 30 tahun ke atas mungkin dia lebih ke telur. Jadi ada variasinya dari selai, dari manisan, dari kue pie, itu bisa dibuat dari rosella. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Senang bisa membantu. Do that one dance, baby. That one dance.